masih ada jutaan anak yang tidak bersekolah. Kasus anak putus sekolah masih terjadi di Indonesia. Puluhan anak di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat justru mengalami putus sekolah. DPRD terus menggagas program sesuai dengan kebijakan pendidikan yang sudah ada saat ini, yakni wajib sekolah selama 13 tahun. Tujuannya adalah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan juga memperkuat fondasi karakter serta keterampilan anak guna untuk menghasilkan pendidikan yang lebih berkualitas untuk saat ini dan juga masa depan. Kemudian kebijakan ini juga menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau disebut dengan RPJMN 2025 sampai 2029. Saat ini program super prioritas nasional untuk mengatasi angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih tinggi. Namun banyak juga anak yang putus sekolah di Indonesia, terutama pada wilayah Kabupaten Mojokerto. Data diberikan dari website Mojokerto Adibus dan website Radar Mojokerto Jawa Pos. Di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat angka kasus anak putus sekolah yang masih cukup tinggi, baik di tingkat sekolah dasar maupun tingkat sekolah menengah. Penyebab utama putus sekolah menurut data adalah faktor budaya dan juga faktor ekonomi, termasuk pernikahan dini, serta kondisi keluarga dan lingkungan yang kurang mendukung. Pada tahun 2024, jumlah anak putus sekolah mencapai hampir 5.000 anak, dan juga di tahun 2025 masih sekitar 4,5 anak. Pemerintah daerah melakukan koordinasi antar UPD untuk sosialisasi pendidikan guna menekan angka putus sekolah yang tinggi tersebut. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, DPR, DPD, DPRD bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, DPRD memiliki fungsi-fungsi tertentu untuk menjamin eksistensinya, yaitu fungsi pembuatan perundang-undangan atau disebut dengan legislating, kemudian fungsi penganggaran yang disebut dengan budgeting, dan juga fungsi pengawasan yaitu controlling. Pertama, fungsi legislasi. DPRD memiliki fungsi sebagai lembaga pembentuk undang-undang bersama Presiden. Dalam fungsi ini, DPRD menyusun, membahas, menetapkan, dan mengesahkan undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, ekonomi, dan juga pemerintahan. Kedua, fungsi anggaran. DPRD bertugas membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan APBN ataupun APBD. Fungsi ini memungkinkan DPRD mengawasi penggunaan anggaran negara atau daerah demi kepentingan rakyat. Ketiga, fungsi pengawasan. DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang serta kebijakan pemerintah, termasuk pelaksanaan APBN atau APBD dan tugas-tugas pemerintah. Menanggapi begitu banyaknya anak putus sekolah atau anak tidak sekolah, bahkan anak yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor tentang ekonomi atau biaya. Memang pada saat ini masih banyak sekali kendala tidak bisa sekolah, itu adalah faktor biaya, faktor ekonomi, faktor keluarga yang tidak bekerja dan lain-lain, sehingga anak-anaknya masih bisa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu bisa jadi karena pergaulan anak-anaknya. Kita tidak bisa mengontrol pergaulan anak-anak. Memastikan agar anak-anak Indonesia itu tidak terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang merusak generasi muda itu, yang terutama adalah
akibat atau dampak dari kenakalan remaja. Yang kedua, bagaimana bahayanya tentang narkoba. Faktor yang kedua adalah begitu banyaknya anak tidak sekolah, itu faktor lingkungan, faktor pergaulan. Satu, bisa dia karena sudah terenjoy dengan pergaulan bebas bersama teman-temannya. Yang kedua adalah kadang dia adalah korban bullying sehingga dia takut untuk sekolah atau melanjutkan sekolah yang lainnya. Atau yang kedua adalah faktor dari keretakan rumah tangga atau persoalan di keluarga itu bisa jadi membuat anak-anak kita itu tertekan dan tidak mengoptimalkan atau tujuannya sebagai seorang anak, yaitu memperoleh pendidikan dan sekolah semestinya. Solusi dari kasus ini adalah yang pertama soal ekonomi, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan beasiswa penuh atau mengcover semua siswa-siswa miskin yang tidak bisa melanjutkan pendidikan itu diberikan beasiswa sehingga mereka yang berprestasi tapi tidak mempunyai biaya itu bisa melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Mari bergerak bersama untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, generasi bermoral, pendidikan berkualitas untuk Indonesia Maju.